kita semua dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Francisca Wahyuni dengan nomor induk kemahasiswaan 211 F10477 kelas A6 Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro, Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang dampak-dampak yang terjadi atau yang dialami oleh anak disabilitas netra dan juga tentang sejarah pendidikan dan layanan-layanan yang diperlukan untuk anak disabilitas netra. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan anak disabilitas netra dengan dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Penetraan pada anak terhadap keadaan psikologis orang tuanya. Biasanya hambatan penglihatan yang terjadi pada seorang anak selalu menimbulkan masalah emosional pada orang tuanya. Ayah ataupun ibunya akan merasa kecewa, sedih, bisa jadi juga malu, dan berbagai bentuk emosi lainnya. Mereka mungkin akan merasa bersalah atau saling menyalahkan, mungkin akan diliputi oleh rasa marah yang dapat meledak dalam berbagai cara. Yang dalam kasus yang lebih ekstrim bahkan dapat mengakibatkan perceraian. Persoalan seperti ini terjadi pada banyak keluarga yang mempunyai anak penyandang disabilitas. Persoalan seperti ini terjadi pada banyak keluarga yang mempunyai anak penyandang disabilitas. Sikap dan gejolak emosional orang tua ini akan bertambah. Gejolak emosional orang tua ini akan berdampak pada tumbuh kembang anak disabilitas. Orang tua harus memiliki kemampuan untuk memahami makna dan arti hidup dan harus berusaha bangkit dari keterpurukan dengan cara merawat anak disabilitas netra dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dan selalu bersemangat menghantarkan anak disabilitas netra untuk meraih kesuksesan. Semangat menjalani kehidupan dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan, dan semangat untuk membuktikan bahwa anaknya mampu untuk berkembang dan sukses seperti anak-anak lainnya pada umumnya, dan memiliki keteguhan jiwa pada orang tua sehingga anaknya juga akan berdampak pada psikologis anak tunanetra tersebut. Dilakukan guna untuk menepis krisis kepercayaan diri sehingga mampu menjalani hidupnya dengan baik dan dapat berkembang dan kuat untuk bertahan hidup pada kondisi dan permasalahan yang sangat sulit sekalipun. Sebagai manusia, anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ia juga memiliki hak untuk bersekolah sama seperti anak lainnya yang tidak memiliki kelainan atau pada anak umumnya. Pada anak berkebutuhan khusus membutuhkan orang tua yang caregiver, yang penyayang dan tangguh untuk mendampingi anak-anaknya agar berkembang secara optimal. Setiap orang tua pasti menghendaki memiliki anak yang sempurna. Namun, pada kenyataannya tidak ada manusia yang terlahir
sempurna. Setiap manusia yang terhadirkan di muka bumi ini selalu dibarengi oleh potensi untuk sukses. Semua manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, dan setiap manusia tidak ada satupun yang ingin dilahirkan menyandang kelainan ataupun kecacatan. Anak berkebutuhan khusus tidak mengenal strata sosial, baik itu pejabat atau biasa, keluarga kaya ataupun tidak, keluarga yang taat beragama ataupun yang tidak. Orang tua tidak mampu menolak kehadiran anak yang memiliki berkebutuhan khusus seperti disabilitas netra. Maka dari itu, anak yang memiliki kebutuhan khusus berhak untuk hidup, berkembang, dan tumbuh di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kiri pula, tidak ada satu orang tua pun yang ingin memiliki anak yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Akan tetapi, Allah menciptakan setiap manusia berbeda satu sama lainnya dengan keunikannya masing-masing. Begitu pula ketentuan Allah untuk menitipkan anak pada orang tuanya, tentunya dengan keunikannya masing-masing. Ketidaksiapan orang tua dalam menerima amanah dan titipan Allah dengan cara tidak memberikan nutrisi yang baik pada anak, serta tidak menjaga kandungan selama mengandung, tentu akan memberikan efek samping yang akan terlihat saat berada di kandungan maupun saat anak lahir. Kondisi fisik yang sempurna pada anak tentunya akan terdeteksi saat anak berada di dalam kandungan. Namun, psikis tidak terdeteksi saat anak dikandung. Namun, kondisi psikis tidak terdeteksi saat anak dikandung. Oleh sebab itu, anak juga memerlukan stimulasi dari orang tua. Stimulasi ini sangat penting dilakukan untuk mendeteksi sejak dini gangguan fisik yang dialami oleh anak, agar anak dapat orang tua dapat mencegah gangguan-gangguan yang lain pada diri anak. Orang tua adalah lingkungan terdekat anak yang paling paham akan kebutuhan khususnya, dan orang tua paling berpengaruh dan paling bertanggung jawab pada anak. Peranan orang tua sangat penting dalam mengoptimalkan perkembangan anak disabilitas netra. Orang tua berperan sebagai guru, penuntun, pengajar, dan sebagai pemimpin pekerjaan serta memberi contoh. Orang tua tidak sekedar mencukupi kebutuhan dasar anak, namun orang tua wajib melatih anaknya untuk terampil hidup yang mendasar, tetapi juga memberikan segala hal yang terbaik bersifat material, emosi, maupun psikologis anak, serta menyediakan kesempatan pada anak untuk menempuh pendidikan yang terbaik. Orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan dalam semua aspek: fisik, intelektual, emosi, moral, kepribadian, dan spiritual. Dari aspek-aspek tersebut, ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh anak sendiri untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal, yakni kebutuhan kedekatan psikologis, kebutuhan fisik dan mental, serta kebutuhan rasa aman, dengan cara memberikan penerimaan secara realistik terhadap anak dan ketunanetraannya, dengan memberikan kasih sayang yang wajar dan memperlakukan anak disabilitas netra seperti pada anak umumnya. Namun terkadang ketunanetraan pada anak akan memberikan dampak yang tidak begitu baik bagi keluarga. Salah satu contoh dampak ketunanetraan bagi keluarga yaitu
Yang pertama, penyangkalan terhadap ketunanetraan. Penyangkalan terhadap hadirnya anak disabilitas netra ini dianggap dengan sikap yang terbuka, namun disertai sebuah alasan yang tidak realistis terhadap kecacatan anaknya. Seringkali dalam pendidikan orang tua berpemahaman bahwa anaknya tidak memerlukan pelayanan khusus dan akhirnya anak berprestasi rendah. Orang tua juga memiliki sikap menyalahkan orang lain, misalnya anaknya yang mengalami disabilitas netra karena kesalahan penanganan dokter. Yang kedua, perlindungan yang berlebihan. Perlindungan yang berlebihan ini yang dimaksudkan adalah perlindungan yang terlalu berlebih yang dilakukan oleh orang tua karena rasa bersalah atau berdosa. Hal ini akan menghambat perkembangan anak dan kematangan anak untuk memiliki kemandirian dan keterampilan hidup. Orang tua terlalu melakukan proteksi yang berlebihan. Contohnya, bayi akan cepat berjalan apabila tidak selalu dibantu ketika jatuh. Penolakan yang secara tertutup itu biasanya ditunjukkan dengan sikap menyembunyikan anak dari masyarakat. Orang tua tidak ingin anaknya yang disabilitas netra diketahui oleh orang lain, sehingga orang tua membatasi ruang gerak anak. Kalau ada tamu, anak akan disembunyikan. Yang keempat, penolakan secara terbuka. Hal ini ditunjukkan dengan sikap bahwa dengan secara terus terang menyadari ketunanetraan anaknya, tetapi secara rasio maupun emosional tidak dapat menerima kehadiran anaknya. Orang tua bersikap masa bodoh dan tidak peduli dengan segala kebutuhan anaknya dengan cara memberikan penolakan secara terbuka dengan menghina, membuli, bahkan membuang anaknya sendiri. Tentang dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif anak. Akibat dari ketunanetraan yang dialami oleh anak disabilitas netra sehingga mengakibatkan pengenalan dunia luar anak tidak dapat diperoleh secara lengkap atau utuh. Akibatnya perkembangan kognitif anak tunanetra cenderung terhambat dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya. Indera penglihatan adalah salah satu indera penting dalam menerima informasi. Anak-anak disabilitas netra memiliki keterbatasan atau bahkan ketidakmampuan dalam menerima rangsangan hanya dapat dilakukan melalui pemanfaatan indera-indera lain di luar indera penglihatannya. Indera penglihatannya memegang peran penting dalam proses pembentukan pengertian atau konsep terutama secara visual. Karena kurangnya stimulasi visual, perkembangan bahasa anak tunanetra juga tertinggal dibandingkan anak awas. Kemampuan kosakata mereka terbagi menjadi dua golongan, yaitu kata-kata yang berarti bagi dirinya sendiri berdasarkan pengalamannya sendiri dan kata-kata verbalis yang diperoleh dari orang lain yang ia sendiri sering tidak memahaminya. Komunikasi nonverbal juga merupakan hal yang kurang dipahami karena kemampuan ini sangat bergantung pada stimul visual. Dalam hal pemahaman bahasa, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan anak normal atau anak yang awas, kosakata anak disabilitas netra
cenderung bersifat definitif, anak awas cenderung lebih luas. Namun, seperti anak awas, hal pemahaman bahasa, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan anak awas, kosakata anak tunanetra cenderung bersifat definitif, sedangkan anak awas cenderung lebih luas. Namun seperti anak awas, anak tunanetra juga dapat mempertahankan pengalaman khusus tetapi kurang terintegrasi. Anak tunanetra juga cenderung menghadapi masalah konseptualisasi yang abstrak berdasarkan pandangan yang konkret dan fungsional. Piaget dalam Satrok tahun 2011 menyebutkan bahwa perkembangan fungsi kognitif berlangsung mengikuti prinsip mencari keseimbangan melalui teknik asimilasi dan akomodasi. Kedua teknik tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman atau pengamatan terhadap lingkungan dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Selain itu, salah satu yang dominan mempengaruhi pembentukan persepsi adalah stimulus yang masuk melalui indera penglihatan. Dengan demikian, pembentukan pengetahuan pada anak dengan kondisi tunanetra dapat mengalami hambatan. Manusia berhubungan dengan lingkungan baik sosial maupun alam melalui kemampuan inderanya. Sedangkan masing-masing indera mempunyai sifat dan karakteristik yang khas. Namun bekerjanya memerlukan kerjasama dan keterpaduan di antara indera-indera tersebut, sehingga memperoleh pengertian atau makna yang lengkap dan utuh tentang objek dan lingkungannya. Diperlukan kerjasama secara terpadu dan serentak antara indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, peraba, dan pembau atau penciuman untuk mendapatkan pengenalan, pengertian, atau makna yang lengkap dan utuh tentang lingkungannya. Dari ketunanetraan, maka pengenalan dan pengertian tentang dunia anak tidak dapat diperoleh secara lengkap, utuh, yang mengakibatkan perkembangan kognitif anak tunanetra cenderung terhambat dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Hal ini disebabkan perkembangan kognitif berhubungan erat dengan kecerdasan atau kemampuan inteligensinya, tetapi juga kemampuan indera penglihatannya. Indera penglihatan salah satu indera penting dalam menerima informasi yang datang dari luar dirinya, sekalipun cara kerjanya dibatasi oleh ruang. Indera ini mampu mendeteksi objek pada jarak yang jauh. Melalui penglihatan, seseorang dapat melakukan pengamatan terhadap dunia sekitar. Pengamatannya itu merupakan untuk bentuk objek yang berdimensi 2 atau juga pengamatan dalam, yaitu objek yang berdimensi 3. Melalui indera ini, sebagian besar rangsangan atau informasi diterima dan selanjutnya akan diteruskan di otak, sehingga timbul kesan atau persepsi dan pengertian tertentu terhadap rangsangan tersebut melalui kegiatan yang bertahap dan secara terus-menerus. Inilah yang pada akhirnya mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan kognitif sehingga mampu berkembang secara optimal. Jika aktivitas imitasi pada anak awas diperoleh dengan imitasi visual, maka pada anak tunanetra harus distimulus dengan pendengaran. Di samping sisa pendengaran, bagi yang memilikinya, juga indera-indera lainnya. Indera penglihatan memegang peranan sangat dominan dalam proses pembentukan pengertian atau konsep.
di samping indera lain dan fungsi intelektualnya. Pengertian dan konsep akan diperoleh jika anak sudah mulai berbahasa. Pembentukan pengertian dan konsep tergantung pada pengalaman sensorinya. Beberapa konsep tentang arah, warna, jarak, dan waktu hanya dikuasai anak disabilitas netra sebatas verbal saja. Anak disabilitas netra menggunakan pendengaran sebagai saluran utama untuk mendapat yang perlu dipahami secara utuh. Mereka akan cenderung menggunakan istilah-istilah tanpa mengetahui makna sebenarnya. Asimilasi yaitu individu memandang hal-hal baru yang dihadapinya dapat disesuaikan dengan kerangka berpikir atau kognitif struktur yang telah dimilikinya. Teknik akomodasi yaitu individu memandang bahwa hal-hal yang baru dihadapinya tidak dapat disesuaikan dengan ketangkasan berpikirnya, sehingga harus mengubah kognitif strukturnya. Sekarang tentang dampak ketunanetraan terhadap perkembangan orientasi dan mobilitas anak tunanetra. Orientasi adalah kemampuan untuk memahami objek dan hubungan objek dengan lainnya dan memerlukan pola intelektual tentang lingkungan. Mobilitas adalah kemampuan atau kemahiran berbagai teknik dan keterampilan yang memungkinkan penyandang tunanetra bergerak dengan mudah pada lingkungannya. Dampak pengembangan orientasi dan mobilitas tidak bisa dilepaskan dari awal perkembangan gerak yang dilakukan oleh tunanetra. Menurut Hedermessen mengemukakan bahwa siswa yang mengalami ketunanetraan berat dengan berbagai ketakutan akan tidak memperoleh kesempatan yang baik untuk belajar keterampilan bergerak, sehingga tunanetra sering mengalami keterlambatan gerak motoriknya. Misalnya posisi kakinya kurang bagus dan berjalan dengan kaki yang tidak kokoh. Dan jari pada orang awam dapat memperoleh informasi lebih banyak dibandingkan mereka yang mengalami hambatan penglihatan. Pada anak yang sedang belajar, banyak informasi yang sangat diperlukan untuk memperoleh penglihatan. Misalnya, dalam mempelajari warna, mengamati benda sekitar, mengamati ekspresi wajah orang, menulis dan membaca, memahami persepsi jarak, dan sebagainya. Oleh karena itu, informasi-informasi tersebut akan sangat sulit dikuasai oleh anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra. Tidak hanya proses pembelajaran yang terpengaruh, namun terdapat beberapa aspek lain yang juga berpengaruh oleh hambatan penglihatan. Aspek-aspek yang terkena pengaruh atau dampak hambatan penglihatan tersebut meliputi, jadi bila seorang anak mengalami hambatan penglihatan, maka pengalaman harus diperoleh dengan menggunakan indera-indera yang masih berfungsi. Seperti halnya penglihatan mengeksplorasi benda dengan perabaan merupakan proses pemahaman dari bagian-bagian keseluruhan, dan anak tunanetra harus kontak langsung dengan bendanya selama dia mengeksplorasi tersebut. Kemampuan untuk berpindah tempat yang dialami oleh anak disabilitas netra mengalami hambatan yang parah sehingga menghambat gerak tersebut. Tidak seperti anak-anak pada umumnya, anak-anak tunanetra harus belajar bagaimana cara berjalan dengan aman dan efisien dalam suatu lingkungan dengan menggunakan berbagai keterampilan orientasi mobilitas. Interaksi dengan lingkungan penglihatan akan memungkinkan untuk memperoleh informasi pada jarak. Orang dengan penglihatan ordinari akan dapat segera
dan langsung mengendalikan lingkungan. Namun, bagi seorang yang menyandang disabilitas netra, tidak memiliki manage dan keterampilan mobilitas yang efektif seperti seorang yang memiliki penglihatan awas. Salah satu keterbatasan anak tunanetra adalah kesulitan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga perlu pembelajaran orientasi dan mobilitas. Melalui pembelajaran orientasi dan mobilitas, diharapkan anak tunanetra dapat meningkatkan pengalaman dan pemahaman dalam keanekaragaman, kemampuan berpindah tempat, serta interaksi dengan lingkungannya. Orientasi dan mobilitas untuk disabilitas netra dalam suatu lingkungan itu harus dengan efisien dan meliputi hal-hal yang menyelamatkan dalam latihan tersebut. Lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Latihan orientasi dan mobilitas untuk anak disabilitas netra yang bergerak dalam suatu lingkungan dengan efisien dan selamat meliputi lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Orientasi dan mobilitas yang baik pada anak-anak tunanetra dapat membantu mereka menjadi orang yang percaya diri, menjadi mandiri, dan dapat berjalan sendiri. Dan latihan yang diberikan untuk anak disabilitas netra agar mereka lebih mandiri dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang pertama, siswa tunanetra memiliki otot yang kurang baik pada kepala, leher, dan otot tubuh, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam berpindah tempat yang baru. Yang kedua, disabilitas netra belum memiliki kemampuan orientasi dan mobilitas yang baik dikarenakan pembelajaran orientasi dan mobilitas di sekolah cukup pendek. Anak disabilitas netra harus memiliki kemampuan juga semangat dalam meningkatkan kemampuan bahasa yang dimilikinya untuk melakukan dan terlibat dalam proses komunikasi. Dalam pergaulan, selalu ada proses untuk meniru dan mencontohkan. Kegiatan seseorang yang dapat diterima baik oleh orang lain maka biasanya akan berulang untuk dilakukan pada anak disabilitas netra. Proses sosial yang harus dilakukan oleh tunanetra dimanapun ia berada adalah interaksi dan komunikasi. Interaksi terjadi apabila tunanetra atau anggota dalam masyarakat melakukan kontak sosial atau pola hubungan sosial, dan komunikasi terjadi ketika orang saling menerima dan menyampaikan pesan komunikasi. Interaksi komunikasi tidak dapat dilepas dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini berimplikasi bahwa harus memiliki kemampuan untuk menggunakan dan melaksanakan seluruh bentuk, sifat, dan versi komunikasi. Anak tunanetra dan awas melalui proses yang sama dalam cara belajar bahasa dan berbicara. Dan bagi anak disabilitas netra, yang pertama yaitu tulisan Braille. Tanggal 4 Januari 1809 adalah hari kelahiran Louis Braille yang diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Mengapa? Karena berkat kelahiran anak tunanetra asal Prancis inilah, maka lebih dari 40 juta orang tunanetra di seluruh dunia dapat belajar membaca dan menulis, dan oleh karenanya dapat mengenyam pendidikan sebagaimana rekan-rekannya yang awas. Puncak keberhasilan usaha-usaha ini dicapai oleh Louis Braille, seorang anak tukang sepatu
yang menjadi buta akibat tergores matanya oleh pisau pemotong kulit milik ayahnya. Louis dengan Charles Babbage. Louis Braille selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk membuat titik-titik dan garis-garis pada kartu-kartu untuk berusaha menciptakan tulisan yang cocok bagi tunanetra. Pada tahun 1834, ketika Louis Braille berusia awal 20-an, sempurnalah sistem tulisan yang terdiri dari titik-titik timbul itu. Louis Braille hanya menggunakan 6 titik domino sebagai kerangka sistem tulisannya itu. Satu atau beberapa dari 6 titik itu divariasikan letaknya sehingga dapat membentuk sebanyak 63 macam kombinasi yang cukup untuk menggambarkan abjad, angka, tanda-tanda baca, matematika, musik, dan sebagainya. Untuk mengenang jasanya yang tak terhingga itu, pada tahun 1956, The World Council for the Welfare of the Blind atau Dewan Dunia untuk Kesejahteraan Tunanetra menjadikan bekas rumah kediaman Louis Braille yang terletak di Coffray 40 km sebelah timur Paris sebagai Museum Louis Braille, karena pada tahun 1984 WCBB melebur diri dengan International Federation of the Blind atau Federasi untuk Tunanetra Internasional menjadi World Blind Union atau Perhimpunan Tunanetra Dunia. Braille merupakan suatu sarana sistem membaca dan menulis yang lazim yang digunakan pada anak tunanetra dalam bentuk perlambangan huruf, kata atau simbol-simbol lain yang ada pada tulisan grafis. Tulisan Braille sendiri disusun dari sekumpulan titik-titik timbul yang membentuk sebuah formasi tertentu. Braille sendiri merupakan sarana utama dalam pendidikan tunanetra, merupakan media untuk mendapatkan informasi serta sarana mengekspresikan diri dalam bentuk tulisan. Ada 2 buah alat pokok yang digunakan untuk penulisan Braille, yaitu mesin tik Braille dan alat tulis tangan Braille, yaitu Riglet dan stylus. Pemanfaatan sisa penglihatan muncul kenyataan bahwa sebagian besar anak mengalami gangguan penglihatan masih memiliki sisa penglihatan. Maka terdapat suatu kecenderungan baru untuk mendorong anak-anak tunanetra memanfaatkan sisa penglihatannya. Layanan pendidikan untuk anak disabilitas netra. Apa saja? Mari kita lihat. Anak disabilitas netra cenderung memiliki berbagai masalah, baik masalah yang berhubungan dengan masalah pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang maupun pekerjaan. Semua permasalahan tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, dan kesempatan yang luas bagi anak tunanetra. Sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam berbagai aspek tersebut dapat ditanggulangi sedini mungkin. Artinya perlu dilakukan upaya-upaya khusus secara terpadu dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut muncul yang akhirnya dapat merugikan perkembangan anak disabilitas netra tersebut. Teknik pelayanan bagi anak disabilitas netra. Setiap anak berkebutuhan khusus, terutama tunanetra, baik yang bersifat permanen maupun temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu faktor lingkungan, faktor dalam diri anak tersebut, dan kombinasi antara lingkungan dan faktor dalam diri anak. Konsekuensinya, intervensi apapun yang diberikan
baik intervensi pendidikan, psikologis, media, maupun sosial, harus didasarkan atas hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Pusat dari sistem interpersonal dalam tiap kehidupan seseorang adalah keluarga. Seorang bayi belajar bagaimana hidup dan menerima kehidupan itu melalui interaksinya dalam keluarga. Interaksi seseorang di masa depan memperlihatkan intensitas ikatan emosi dan kepercayaan dasar terhadap diri dan dunia luar yang dihasilkan pada interaksi awal dalam keluarga. Saat anak-anak tumbuh dan matang, mereka berubah dalam banyak hal, dan keluarga pun berubah pula. Hal ini berlangsung selama perkembangan seseorang dalam rentang kehidupannya. Jika anak, remaja, atau orang dewasa mengalami disfungsi psikologis, masalah ini mungkin berawal dari konflik yang tak terpecahkan dalam keluarga di masa lalu. Masalah keluarga, terutama seorang ibu, merupakan gejala interpersonal. Kondisi emosi salah satu anggota keluarga berpengaruh pada setiap anggota yang lain. Bila satu anggota keluarga merasa tidak enak, maka hal ini akan juga mempengaruhi anggota keluarga lainnya. Kondisi keluarga dapat dianalogikan dengan kondisi individu dalam keadaan homeostasis. Jadi, dalam terapi atau konseling, keadaan homeostasis struktur keluarga ini, anak-anak merupakan emosional produk dari orang tua. Perilaku manusia, terutama anak, dengan hambatan penglihatan merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu agar mengubah perilakunya supaya dapat memecahkan masalahnya. Prinsip pengajaran pada anak disabilitas netra harus berdasarkan keterbatasan dalam hal variasi dan luasnya pengalaman, keterbatasan dalam hal mobilitas, dan keterbatasan dalam hal interaksi dengan lingkungannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, maka diperlukan 3 prinsip. Yang pertama, pengalaman konkret. Karena kendala dalam penglihatan, maka anak disabilitas netra memerlukan pengalaman konkret dikarenakan penglihatan yang terbatas. Beberapa objek nyaris tidak dapat dipahami secara konkret, seperti objek yang terlalu besar dan jauh, seperti gunung, matahari, bulan, serangga, dan lain sebagainya. Selain itu, anak disabilitas netra juga mengalami kendala dalam mengamati benda melalui perabaan seperti zat kimia, api, atau gas. Tidak mungkin dipahami secara konkret melalui penglihatan. Untuk memahami hal tersebut, maka diperlukan teknik modifikasi agar anak disabilitas netra paham. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan ilustrasi atau analogi-analogi yang memungkinkan konsep-konsep tersebut dapat dipahami dengan baik. Hal ini pun perlu agar anak disabilitas netra dapat mengalami secara nyata dan tidak hanya memahami secara verbalis atau verbal saja. Yang kedua, penyatuan antar konsep. Sebagian besar pengalaman dan pemahaman diperoleh dari informasi visual dan non-visual yang diperoleh dari indera selain mata. Maka, peran perabaan sangat penting tentang objek yang tidak bersuara. Objek yang harus dipahami melalui perabaan dapat dikategorikan objek kecil atau yang dapat dijangkau oleh perabaan dengan telapak tangan.
dan objek yang besar atau di luar jangkauan telapak tangan. Teknik ini disebut perabaan analistik. Yang ketiga yaitu belajar melakukan atau learning by doing. Prinsip belajar sambil melakukan ini berkaitan erat dengan prinsip pengalaman konkret dengan praktek langsung. Benda di luar jangkauan telapak tangan, maka peran teknik perabaan sintetis sangat penting. Karena dengan meraba bagian demi bagian, kemudian secara keseluruhan dibentuk berdasarkan informasi bagian-bagian tersebut. Sebagai contohnya dalam memahami hewan gajah. Anak disabilitas netra harus meraba bagian demi bagian, misalnya kakinya gajah, ekornya, belalai, tubuh, telinga, dan sebagainya. Tenaga kependidikan yang dibutuhkan bagi anak disabilitas netra. Yang dibutuhkan oleh mereka yaitu guru dengan kualifikasi. Guru dengan kualifikasi SGPLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa. Sarjana S1 PLB atau Sarjana Pendidikan Luar Biasa. Sarjana S1 bukan PLB, tapi memiliki latar belakang keahlian tertentu atau khusus yang dibutuhkan anak disabilitas netra seperti pendidikan agama, musik, meseks, dan lain-lain. Guru sekolah umum yang diberikan training minimal selama 6 bulan. Lalu psikolog ini juga diperlukan.